Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horst Mantua Purba. Ya, Dr. Horst Mantua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horst Mantua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmatnya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Halo sahabat Sans, semoga dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Bertemu lagi bersama Sans Film yang pada kali ini akan menceritakan tentang pertempuran udara menarik antara pasukan udara Amerika yang harus melawan pasukan udara Nazi Jerman. Kisah ini adalah kisah nyata di mana para pilot pesawat tempur harus berjuang untuk mengawal pesawat pembom Amerika dari serangan Luftwaffe Jerman. Baiklah sahabat Sans, tanpa berpanjang penjelasan, langsung saja kita masuk ke kisahnya. Sebuah kisah nyata dari sebuah film yang berjudul Red Tail. Di awal kisah, kita langsung diperlihatkan pada pertempuran udara antara pesawat tempur Amerika melawan pesawat Luftwaffe milik Jerman. Saat itu, pesawat pengebom Amerika sedang melakukan misi untuk menyerang wilayah musuh. Namun di perjalanan, mereka diserang oleh pesawat tempur Jerman. Serangan Luftwaffe pun begitu sadis dan membuat pasukan Amerika kewalahan melawannya, sehingga pesawat pengebom Amerika banyak yang hancur, dan akhirnya mereka pun gagal dalam menjalankan misi. Kisah beralih ke Italia. Pada tahun 1944, sebuah unit penerbangan sedang melakukan patroli. Sebuah unit yang dipimpin oleh Isi sebagai kapten bersama 3 anak buahnya yang bernama Joker, Lightning, dan Regan. Ketika sedang patroli di udara, mereka melihat kereta Jerman yang sedang melintas. Mereka pun melakukan perdebatan sebelum menyerang karena mereka mengira itu adalah kereta pembawa ternak. Namun di situ, Lightning sangat yakin bahwa itu adalah sebuah kereta pembawa amunisi dengan senjata lengkap. Isi pun kemudian memutuskan untuk mendekati kereta tersebut. Dan saat mereka mendekatinya, tiba-tiba mereka langsung diserang oleh kereta Jerman. Isi mencoba membalas serangan, namun justru malah pesawat Joker yang tertembak. Dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke markas. Tanpa diduga, Lightning kembali menyerang kereta dari arah depan, dan akhirnya mereka berhasil menghancurkan kereta Jerman dan lalu kembali ke pangkalan udara Pusket Airmen. Setibanya di markas, semua pilot menonton bersama menyaksikan aksi Lightning yang berhasil menghancurkan kereta Jerman.
Mereka semua sangat terkesan dengan semua aksi yang dilakukan Lightning. Dan di tengah kegembiraan itu, salah satu pilot menanyakan kepada Mayor Immanuel mengenai nasib mereka yang tidak juga diikut sertakan dalam sebuah misi atau pertempuran. Karena selama ini, mereka hanya ditugaskan untuk berpatroli. Dan mereka malah bertambah gelisah karena mereka mendengar sebuah rumor bahwa unit Pusket Airmen akan dibubarkan. Oleh sebab, para petinggi Amerika menganggap pilot kulit hitam tidak bagus dan tidak bisa diandalkan. Mayor Immanuel pun kemudian mengingatkan mereka agar mereka lebih bersabar dan tidak mudah menyerah. Dan mungkin suatu saat, mereka pun akan bisa mendapatkan misi. Kisah beralih ke Washington. Para petinggi Amerika sedang melakukan rapat mengenai pembubaran unit Pusket Airmen. Kolonel Ballard yang bertanggung jawab atas Pusket Airmen tentu saja menolak hal tersebut. Bahkan sampai sempat terjadi perdebatan antara Kolonel Ballard dan petinggi lainnya yang berkulit putih. Para petinggi militer yang berkulit putih menganggap pilot Pusket tak dapat diandalkan karena mereka tidak disiplin dan tidak berpengalaman di medan pertempuran. Lalu, Kolonel Ballard tidak terima dengan penghinaan tersebut. Ia dengan tegas mengatakan bahwa unitnya tidak akan pernah bubar dan akan terus berjuang membela tanah airnya karena Amerika kini sedang dalam keadaan berperang. Seusai rapat, Tomlinson memberitahu Kolonel Ballard bahwa ada sebuah misi yang bernama Operation Single. Ia mengatakan akan membantu mendapatkan misi tersebut dan akan membantu Pusket Airmen agar tidak dibubarkan. Lalu kemudian, Kolonel pergi ke pangkalan udara Pusket Airmen dengan membawa sebuah surat perintah. Mayor Immanuel pun kemudian langsung mengumpulkan para pilot. Ia memberitahu bahwa mereka semua diberikan sebuah misi Operation Single, yaitu sebuah misi melindungi pasukan laut saat melakukan pendaratan di Italia. Tentu saja mereka semua sangat senang mendapatkan misi tersebut karena akhirnya mereka mendapat kepercayaan dari atasan. Esok harinya mereka sudah siap di pesawatnya masing-masing. Tak lama kemudian pesawat mereka pun lepas landas menuju lokasi dengan kegembiraan para pilot. Singkat cerita, pasukan laut telah sampai dan mendarat. Tapi tiba-tiba pesawat tempur Jerman mulai menyerang mereka dan akhirnya pertempuran udara pun terjadi. Isi dan yang lainnya berhasil menghancurkan pesawat tempur Jerman. Di situ kita melihat seorang pemimpin udara Jerman yang awalnya meremehkan, kini malah tertekan dan dikejar oleh Isi dan yang lainnya. Hingga akhirnya Isi berhasil menembak pesawat Jerman itu dan ia terpaksa harus kembali ke pangkalan tempurnya. Saat dekat dengan pangkalannya, ia memberitahu bahwa serangan musuh akan datang. Dengan semangat yang hebat, Isi dan yang lainnya langsung membombardir pangkalan udara Jerman. Para tentara Jerman pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap serangan itu. Di situ, pemimpin Jerman seakan tak percaya karena mereka diserang oleh pilot kulit hitam dengan kemampuan yang luar biasa. Setelah berhasil menghancurkan pangkalan udara Jerman dan sukses menjalankan misi, mereka semua kembali ke markasnya dengan perasaan gembira. Sementara di Washington, para petinggi militer telah mendapatkan kabar mengenai keberhasilan para pasukan Pusket dalam menjalankan Operation Single. Sampai-sampai salah satu petinggi militer kulit putih memberikan pujian dan ucapan selamat kepada Kolonel Ballard atas keberhasilan unitnya. Kemudian, Kolonel Ballard dipanggil atasannya yang bernama General Land. Ia memerintahkan Kolonel Ballard
untuk mengerahkan unitnya mengawal pesawat pembom dalam keadaan apapun, karena sebelumnya ia mengalami kerugian besar karena pesawat pengebom Amerika diserang oleh pesawat Jerman. Kolonel Ballard pun setuju dengan misi tersebut, tapi dengan syarat pasukannya diberikan unit terbaru pesawat P-51. Kolonel Ballard sangat yakin bahwa dengan pesawat tempur baru, unitnya akan berhasil menjalankan misi dengan baik, dan akhirnya sang jenderal menyetujui permintaannya. Di waktu senggang, Lightning menemui wanita incarannya yang bernama Sophia, dan di sana Lightning juga berkenalan dengan orang tuanya. Hari demi hari pun mereka lalui dengan indah, dan karena Lightning maco dan manis, akhirnya mereka saling jatuh cinta. Dan setelah ngedate dengan Sophia, Lightning pun kemudian mampir di sebuah klub. Namun tanpa diduga, ternyata klub tersebut dikhususkan bagi orang berkulit putih. Sampai-sampai ada salah satu tentara yang mengusir Lightning. Ia mengatakan bahwa Negro tidak pantas berada di klub ini. Lightning pun tak terima penghinaan itu dan langsung menghajarnya. Dan karena perkelahian itu, Lightning ditahan untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, Izzy datang dan berusaha membebaskan Lightning. Meskipun ia kecewa dengan Lightning yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Di tempat lain, Kolonel Ballard telah sampai di pangkalan udara Pusket Airmen dengan membawa sebuah misi. Kedatangannya disambut oleh Mayor Immanuel. Kemudian, ia mengumpulkan semua pilot untuk membahas misi yang diberikan. Ia menjelaskan bahwa misi mereka adalah melindungi pesawat pengebom dalam kondisi apapun. Kolonel Ballard meminta mereka agar tidak terpancing dengan strategi musuh yang akan mencoba mengalihkan perhatian pesawat pengawal. Jika sampai terpancing, pesawat pengebom Amerika akan sangat mudah diserang oleh pasukan udara Jerman, karena kejadian tersebut pernah dialami di misi sebelumnya yang telah gagal dijalankan oleh para pilot yang berkulit putih. Tak lama setelah itu, pesawat tempur jenis baru telah sampai di pangkalan udara Pusket Airmen. Mereka semua pun terlihat sangat senang dengan pesawat baru yang akan mereka terbangkan. Sementara Izzy mengajak Regan untuk melaksanakan misi bersamanya. Dan tentu saja, Regan sangat senang bisa ikut berjuang bersama rekan-rekannya. Pada esok harinya, semua pilot telah siap untuk melakukan misi. Sebelum berangkat, mereka berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh Dek. Dan setelah doa selesai, mereka pun langsung terbang menuju lokasi. Singkatnya, mereka akhirnya telah sampai di lokasi untuk mengawal pesawat pengebom. Bom pun kemudian dijatuhkan di wilayah musuh. Jauh ini, misi mereka berjalan dengan lancar, tapi di perjalanan pulang tiba-tiba, sekelompok pesawat Jerman menyerang mereka. Izzy dan anggotanya pun tak lepas dari serangan pasukan Jerman. Di situ, pesawat Regan terkena serangan, dan ia terpaksa menggunakan parasut untuk menyelamatkan diri. Namun sialnya, ia malah mendarat di daerah musuh, dan tentara Jerman yang mengetahuinya langsung menangkap Regan. Dan setelah pertempuran sengit, akhirnya mereka berhasil memukul mundur pasukan Jerman dan kembali mengawal pasukan pengebom ke tempat aman. Mereka pun kemudian kembali ke markas, namun Dek mengalami luka yang parah dan pesawatnya mengalami kebocoran bahan bakar. Mengetahui hal tersebut, Izzy kemudian mengawal Dek supaya ia tetap tersadar. Di tengah kondisi yang lemah dan terluka parah, Dek berusaha semampunya mengendalikan pesawatnya. Saat akan menggunakan parasut, kanopinya macet dan tak bisa dibuka. Dengan terpaksa, dia harus melakukan pendaratan darurat karena kondisinya yang terluka parah membuat Dek tak bisa berkonsentrasi, dan akhirnya dia pun gagal melakukan pendaratan. Beberapa hari kemudian, Lightning pun kembali bertemu dengan Sophia. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Sophia dan ingin menikahinya. Tapi sayang, Sophia minta waktu untuk memberikan jawaban. Dan setelah menunggu 1 minggu, akhirnya Sophia bersedia dan mereka akan menikah dalam waktu dekat.
Sementara itu, Regan yang tertangkap dibawa ke kamp tawanan Jerman. Di sana, ia bertemu dengan Kapten Miller yang mengajak bergabung dengannya. Ia merencanakan untuk kabur pada malam hari. Setelah mengatur rencana, Regan yang pertama akan kabur memberikan kalung nama miliknya. Ia meminta Kapten Miller untuk memberikan kalung itu kepada unitnya jika ia tidak berhasil selamat. Di tengah gelapnya malam, Regan berhasil keluar tanpa ketahuan tentara Jerman. Namun, saat tawanan lainnya yang berusaha keluar, ia ketahuan oleh tentara Jerman yang sedang berpatroli. Regan yang melihatnya pun tak tega dan mengalihkan perhatian, sehingga tawanan yang ternyata Miller itu berhasil menyelamatkan diri. Kisah beralih ke markas. Saat itu, Kolonel Ballet mendapatkan misi dari atasannya, yaitu misi pengawalan pesawat pengebom yang akan menyerang kota Berlin. Kolonel langsung memerintahkan Mayor Emmanuel untuk mempersiapkan misi tersebut. Ketika semua pilot sudah berkumpul, Mayor pun menjelaskan tentang misi yang akan dijalankan, bahwa misi ini akan mengawal pesawat pengebom, dan mereka juga akan menghadapi jet tempur terbaru milik Jerman. Dan tentu saja, misi ini lebih berbahaya dibandingkan misi mereka sebelumnya. Mereka semua pun akhirnya bersiap-siap untuk menjalankan misi. Tapi kemudian, Kapten Miller datang dan memberikan kalung milik Regan. Ia memberitahu bahwa Regan tidak berhasil selamat ketika kabur dari penjara Jerman. Singkat cerita, mereka semua terbang menuju Berlin. Dan sejauh ini, mereka belum melihat tanda-tanda adanya pesawat tempur Jerman. Tapi tiba-tiba, What the hell? pasukan udara Jerman menyerang dengan serangan dadakan, hingga akhirnya terjadilah pertempuran sengit di udara. Pada awalnya, Isi dan teman-temannya kewalahan menghadapi pesawat tempur Jerman yang bermesin jet, sampai-sampai pasukan udara Amerika banyak yang berjatuhan. Namun, dengan tekad dan semangat yang luar biasa, mereka akhirnya bisa mengalahkan pesawat tempur Jerman. Tapi saat Isi sedang mengawal kembali, ia ditembaki oleh jet tempur Jerman. Melihat Isi yang terdesak, Lightning datang membantu dan berhasil menghancurkan jet tempur itu. Tapi sayang, duel itu membuat dirinya terluka parah. Lightning pun memberitahu Isi bahwa ia sudah sekarat dan tak akan selamat. Mendengarnya, Isi sangat panik dan terus memanggil namanya. Dan saat kondisinya yang semakin kritis, Lightning memandangi foto Sofia pujaannya. Ia berkata bahwa dirinya sangat mencintai Sofia. Dan akhirnya, Lightning pun meninggal dunia. Isi yang melihat itu sangat sedih dan terpukul atas kehilangan Lightning. Lalu ia memberitahu yang lainnya bahwa Lightning telah meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, mereka semua terlihat sangat sedih. Suasana mengharukan pun semakin terasa ketika mereka semua telah sampai di pangkalan Pusket Airman. Pada keesokan harinya, Isi pergi menemui Sophia dan ia memberitahu bahwa Lightning telah tewas di medan pertempuran. Dan tentu saja, Sophia pun larut dalam kesedihan yang begitu dalam. Pada sore harinya, mereka semua berkumpul untuk mendoakan Lightning yang telah gugur di medan pertempuran. Dan saat mereka sedang berdoa, tanpa disangka Regan datang dan belum meninggal. Teman-temannya pun dengan sangat senang menghampiri Regan yang selamat. Di akhir kisah, semua anggota yang ada di Pusket Airmen mendapatkan penghargaan dari pemerintahan Amerika karena perjuangan mereka yang penuh keberanian menjalankan setiap misi. Selama Perang Dunia Kedua, unit Pusket Airmen menjadi salah satu unit terbaik Amerika dan mendapatkan 96 penghargaan kehormatan. Begitulah kisah nyata seru dari sebuah film yang berjudul Red Tails. Terima kasih kepada yang telah menontonnya hingga akhir. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dalam menceritakan. Dan kita ketemu lagi dalam kisah pertempuran selanjutnya. Dan sampai jumpa.